Saya itu broken home, Mas. Saya itu dirawat sama kakek nenek sama paman. Paman saya itu yang ibaratnya menuntun saya dari kecil sampai sekarang. Iya, dulu itu ya punya dendam yang amat dalam sebenarnya. Tapi saya pikir, alah, ya apa gunanya dendam gitu. Kita itu hidup itu kalau bisa itu damai dengan segala keadaan. Ya meskipun senang, sedih, semua itu pasti berlalu. Prinsip saya itu badai pasti berlalu. Sesulit apapun hari ini pasti akan berlalu. Sesenang apapun hari ini pasti juga akan berlalu. Gitu. Namanya jika usaha itu kan pasti ada jatuh bangunnya, Mas. Kadang ada sampai modalnya habis, sampai jual sapi, jual anu. Ya itu setiap petani pasti pernah ngalami, siapapun itu. Rezeki itu pasti ada, Mas. Tidak datang hari ini, besok pasti ada gitu. Kita gagal hari ini, besok pasti bisa hasil gitu. Kalau total itu 1 tahun itu kan kadang kita tanam 2-3 lahan itu per lahan itu bisa tembus 100 lebih, Mas. Kemarin sempat tahun 2023 akhir sampai 2023 Maret awal Februari ya. Itu kan harga CMK lagi tinggi itu sampai tembus ke harga 67. Oh itu ya lumayan. Kita dapat 150-an lebih lah satu lahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Happy Rizky Susanto, beralamatkan di Desa Pulau Tondo, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Panggilan saya Happy. Iya, petani cabai. Biasanya nanam cabai sama tomat, kadang ya semangka gitu. Mengikuti musim, Mas. Paling sering tapi tanam cabai. Dalam 1 tahun? Bisa 2 kali. Kadang nggak tentu karena kan cabai itu masa hidupnya itu kan nggak selalu cepat dan nggak selalu lama. Kadang itu cuma bisa bertahan 6 bulan, kadang bisa sampai 9 bulan juga. Tapi yang jelas 6 bulan itu sudah maksimal. Dari segi perolehan tonase itu sudah cukup untuk memenuhi hasil panen tersebut. Usia saya 22 tahun. Dari waktu masih sekolah itu kan sering bantu-bantu orang tua tuh, Mas. Ya akhirnya dari hal-hal kecil tersebut saya jadi cinta sama tanaman itu. Jadi sampai sekarang itu cuma bertani sama ternak. Di rumah ada ingon-ingon ternak. Kalau petani itu kan syaratnya harus punya ingon-ingon lah. Kadang itu di lahan itu ada rumput, daripada kebuang dan nanti bawa pulang untuk pakan ternak. Kita itu bekerja itu seenaknya, Mas. Kadang berangkat pagi jam 6 kita berangkat nyemprot katakanlah. 2 jam 3 jam selesai. Kita kan jam 9 jam 10 sudah pulang. Jadi sisa waktunya itu bisa untuk istirahat atau bisa untuk pengembangan usaha lainnya katakanlah kalau punya usaha sampingan. Tapi ya ada nggak enaknya juga karena selama kita masa penanaman sampai panen itu kita harus puasa, Mas. 2 bulan sampai 3 bulan itu kita puasa. Tidak ada penghasilan sama sekali. Kita hanya mengeluarkan modal dan tenaga saja. Senang karena sudah dari hati dan jiwa itu sudah menyatu dengan pertanian. Darah ini mengalir geramasan. Saya itu sudah diberi tanggung jawab sejak kecil, Mas. Dulu waktu masih sekolah, setiap sore itu harus mencari pakan untuk ternak. Syaratnya sebelum dolan, kalau dulu kan waktu masih SD gitu kan, setiap pulang TPK itu kan bermain tuh, Mas, biasanya di lapangan sama teman-teman. Kalau saya enggak, setelah pulang saya harus cari pakan dulu. Sedapatnya entah 1 tekem 2 tekem yang penting bisa dibawa pulang untuk pakan ternak. Dari itu sudah kebiasaan, untuk melatih mental dan jiwa saya lah. Jadi sampai sekarang hanya kebentuk di jiwa-jiwa pertanian ini. Kalau total itu ada sekitar 2 bau, 1000 ru, 1,5 hektar itu, tapi lahannya pencar-pencar, di sini ada, di sana ada gitu. Jadi saya tanam itu rolling, bergantian. Yang tanah 200 masih semangka, tapi masih masa penyerbukan. Menurut saya ya, cabai itu kalau kita sudah paham dengan ilmu dan teorinya, itu terasa sangat mudah sekali. Ketika kita tanam cabai di musim sulit lah, terserang penyakit, katakanlah keriting atau apapun itu kita rawat 2-3 minggu, kita bisa pulihkan, bisa seperti pada umumnya kembali gitu. Diarani gagal total itu insya Allah tidak, karena ada masa pemulihan dan masa peralihan itu cabai itu, enaknya gitu. Cabai apa yang jadi tanaman? Cabai keriting. Ya karena menurut saya tonasenya lumayan bagus daripada cabai rawit gitu. Kalau khususnya daerah saya. Dan kalau di sini kalau CMB cabai merah besar itu sulit, nggak cocok sama datarannya kan. Di sini kan dataran rendah, cuma 40 mdpl kalau nggak salah itu. Pengaruh sekali terhadap pertumbuhan cabai.
Ya kalau dari segi perawatan yang pertama itu sebenarnya olah lahan Mas. Dari awal pondasi, setiap rumah kan ada pondasinya, yaitu pondasi dari tanaman cabai itu yaitu olah lahan. Kalau bisa itu olah lahan itu ketika dibajak pertama kali itu didiamkan dulu sebelum dibuat larian, didiamkan selama kurang lebih 2 minggu. Kalau musimnya panas kayak gini cocok 2 minggu, setelah 2 minggu di traktor, nah lalu 2 minggu lagi itu dibajak buat bedengan. Setelah buat bedengan, kita tabur pupuk dasar sama kompos yang sudah fermentasi. Terus kita semprot pakai dekomposer. Ya bisa M21, bisa trichoderma dan sebagainya lah untuk nutrisi mikroorganisme di bawah tersebut. Kita spray, kita tutup mulsa, kita diamkan lagi selama seminggu. Lalu kita tanami cabai. Ya setelah itu kita rawat dengan sebagaimana mestinya, kita semprot 3 hari sekali, kita pupuk seminggu sekali gitu. Kalau kita cuma main teori itu mustahil rasanya kalau bisa sukses. Kita harus praktek dan terjun untuk melihat situasi yang sebenarnya terjadi di lapangan gitu. Tanam cabai keriting, terus tanam cabai terkena patek, terkena busuk batang, itu sudah saya alami. Kita kan semua itu pengalaman, berawal dari pengalaman dan yang sudah pernah kita lewati di masa lalu untuk jadi pembelajaran di masa depan. Setiap petani kan punya praktek dan teori sendiri-sendiri. Yang penting rutin semprot insektisida itu 3 hari sekali, dicampur sama nutrisi juga boleh, semprot pagi atau sore itu juga baik. Kalau untuk di musim yang terik saat ini, itu yang bagus sebenarnya semprotnya sore hari Mas, atau sore menjelang malam, itu lebih efektif. Karena kan hama ketika di malam hari itu ibaratnya kumpul, pulang ke rumahnya, ibaratnya gitu. Kalau gini siang-siang semprot insek ya, itu kan hama terbang. Nah kalau malam itu kan hama meskipun terbang, terkena kabut dari spray tersebut, insya Allah pasti kena, pasti mati. Untuk mempercepat membunuh hama dan serangga itu malam hari Mas yang efektif. Tapi kalau untuk spray nutrisi pagi itu bagus karena stomatanya kan terbuka. Sekarang kan eranya kan era digital loh Mas. Jadi kita bisa sharing-sharing dari rumah saja, kita sudah bisa kenalan sama orang-orang se-Indonesia bahkan di luar negeri juga lah lewat media sosial tersebut. Sekarang itu lebih mudah lah Mas untuk belajar karena informasi itu datang dari berbagai sumber. Kalau sistem saya pribadi loh, bukan untuk orang lain, saya itu nggak pernah ngehitung modal sedetail mungkin karena kan sistem saya kan tanamnya itu nyambung pecut, kalau orang Jawa itu ngarani, bertahap. Jadi lahan satu untuk ngeragati lahan kedua, lahan dua untuk lahan ketiga untuk lahan keempat. Jadi itu modal itu hanya muter saja. Nanti kalau masih ada sisa ya kita tabung gitu. Kalau nggak ada sisa ya sudah, kita cuma bekerja. Yang penting kita bisa makan, bisa minum, itu sudah cukup bagi saya. Rezeki itu pasti ada Mas. Tidak datang hari ini besok pasti ada gitu. Kita gagal hari ini besok pasti bisa hasil gitu. Namanya juga usaha itu kan pasti ada jatuh bangunnya Mas. Kadang ada sampai modalnya habis, sampai jual sapi, jual anu. Ya itu setiap petani pasti pernah ngalami, siapapun itu. Ya, tapi kan kita berhati-hati dalam menanam, dalam merawat, dan kita lebih ke manajemen lah. Kita tekan pengeluaran sekecil mungkin dan kita upayakan tanaman cabai tersebut atau tanaman lainnya tersebut harus maksimal. Kalau versi saya itu kita rawat tanaman sebaik mungkin Mas. Biarpun harga murah, kita harus menangkap tonase. Semisal kalau kita tanam cabai yang biasa, maksudnya perawatan biasa lah, itu satu pohon hanya kuat 3 ons atau 4 ons, itu kan kalau dipikir-pikiran kurang maksimal sebenarnya. Nah, lalu kita tekan biaya itu dalam artian ibaratnya kalau orang dikasih makan banyak, itu kan jadinya kan kembung gitu loh. Nah, kita itu beri makan cabai, beri makan tanaman itu secukupnya saja. Tanaman butuh ini kita kasih ini, tanaman butuh itu kita kasih itu gitu. Harus mengikuti apa kemauan tanaman. Nah, dari itu insya Allah kan pertumbuhan cabai dan proses pembuahan kan maksimal. Ya jadi tonase kita bisa dapat, satu pohon bisa keluar 7 on atau 8 on. Kalau di sini 1 kilo itu agak berat. Ya ada, tapi agak berat Mas untuk mencapai satu pohon 1 kilo itu. Karena 1 kilo itu banyak loh untuk cabai. Ya yang pasti itu paling sekitar 6, 7, 8 gitu rata-rata. Itu kan kalau bisa mencapai target itu, kita tanam sekian ribu batang, kita kan tinggal ngalihkan segitu. Kita potong, semisal ada kematian berapa ratus batang, kita kan gitu dong, hitungnya bersih berapa ribu batang dikali segitu dengan harga rata-rata berapa itu kan sudah kelihatan hasilnya. Ya kadang itu kan teori nggak sesuai dengan praktek tuh Mas. Tapi kan setidaknya kita bisa berupaya lah, kita bisa ngotot agar tanaman itu bisa tumbuh dengan maksimal gitu.
Kalau di musim kemarau itu hama trips, terus kutu kebul, sama kutu daun. Kalau musim kemarau itu identik dengan kutu-kutuan, tapi kalau musim penghujan itu dengan penyakit jamur. Kalau di musim penghujan itu biasanya yang menyerang antraknosa, terus patek itu, terus busuk batang, terus busuk daun, busuk akar, fusarium gitu sebagainya. Ya kalau di musim kemarau itu kita harus perkuat insek mas, insektisida. Tidak perlu banyak-banyak, yang penting rutin. Semisal interval penyemprotan pada umumnya ketika musim penak lah katakanlah, itu kan 4 hari sekali. Kalau di musim sulit, musim kemarau itu 2 hari sekali nggak apa-apa, yang penting tipis. Kita kasih sore hari gitu, kita semprot tipis, ses cuma kembunan saja, jangan sampai keluar. Kalau terlalu keluar basah itu kadang malah gosong, overdosis mungkin, dan terkena panas yang begini ini, jadi ya banyak yang seloyo pupusnya itu, tunas barunya itu. Di jamur itu penyemprotan harus pagi, biasanya kan penyebaran jamur itu paling cepat kena embun mas. Embun pagi itu kan datang kadang membawa penyakit, gitu kita semprot fungisida, kadang ya kita rolling dengan bakteri. Dan jamur kan kadang ada yang bakteri, ada yang sejenisnya Phytophthora gitu toh. Itu kan 2 penyakit yang berbeda, live bakteri sama fusarium itu. Kita semprot pakai fungisida, kadang kita kocor fungisida juga akarnya untuk membunuh jamur. Kalau pancaroba, kalau double? Kita campur mas, insek juga masuk, fungisida juga masuk, tipis-tipis saja. Kalau untuk insektisida saya biasanya pakai Agrimek dari Syngenta itu. Terus untuk hama trips Agrimek, untuk hama alat buah itu saya pakai Sidation. Dan untuk nutrisi biasanya saya pakai Vitaron SL sama Ambition. Ya, terus untuk fungisida biasanya saya pakai Mancozeb, bahan aktif Mancozeb. Tapi itu bahan aktif Mancozeb itu banyak produknya, maksudnya nggak cuma Mancozeb aja. Itu kan ada sejenisnya juga Probinep. Kalau di Agrimek itu kandungannya abamectin. Kalau di Sidation itu Profenova sama deltametrin. Terus sama di Ambition itu ada asam amino untuk memacu tunas. Di Vitaron itu ada unsur mikro untuk membeningkan tunas-tunas baru itu, untuk fotosintesis lah. Terus dari fungisida itu bahan aktif Mancozeb itu ada merek Ditan. Terus sama Antrakol itu bahan aktifnya Probinep. Itu sudah cukup mas. Nanti kalau penyakitnya masih ada, kita spray pakai yang sistemik. Biasanya saya pakai Cabriotop, bahan aktif Peraglostobin sama Metiram untuk sistemik, untuk masuk ke dalam jaringan. Kalau total itu 1 tahun itu kan kadang kita tanam 2-3 lahan itu perlahan itu bisa tembus 100 lebih mas. Kemarin sempat tahun 2023 akhir sampai 2023 Maret atau Februari ya. Itu kan harga CMK lagi tinggi itu, sampai tembus ke harga 67. Itu ya lumayan, kita dapat 150-an lebih lah 1 lahan. Tapi itu waktu itu yang sebagian lahan belum ke tanaman. Adapun tanaman itu bukan tanaman cabai untuk rollingan. Kadang itu meleset dari perkiraan, kadang itu juga cocok dengan angan-angan karena harganya kan naik turun. Waktu kita masih merah sedikit harga tinggi, ketika kita puncak petikan harga tiba-tiba nyungsep gitu. Ya yang jelas saya hitung-hitung tembus lah 100 lebih. Setahun 3 tanaman, 3 lahan, perlahannya itu bisa dapat 100 lebih. Tapi semua itu nggak seindah yang dibayangkan untuk teman-teman semuanya yang ini bertani. Karena setiap petani pasti malam jatuh bangun. Ya kita tunggu saja, pasti rezeki ada. Nggak enak jadi petani itu gini. Kadang itu kita kalau kerja lagi banyak ya, itu kan kadang teorinya kan wah enak petani, berangkat pagi jam 9 jam 10 sudah pulang. Tapi kan ada kerjaan yang harus bisa diselesaikan hari itu toh. Kita itu dari pagi sampai siang, siang sampai sore, kadang itu sampai tembus malam juga waktu pengerjaan. Kalau ada semisal olah lahan, semisal kita pasang musa itu biasanya kan di sini kan malam. Ya kita itu kerja itu harus ekstra waktu, nggak seindah yang dibayangkan, berangkat jam 6, jam 9 pulang, jam 10 pulang, nggak gitu. Terus nggak nanya lagi ketika kita tanam dan ketika kita perawatan itu terkena penyakit ataupun hama yang sulit ditanggulangi. Itu wah pikiran itu kelemun-kelemun mas. Yang ada itu pikiran piye tanamanku kok ampreh isone pulih, piye tanamanku ampreh isone hasil akeh kan gitu toh. Pikiran itu jadi susah gitu loh mas. Terus nggak enaknya lagi ketika panen kita dapat petikan yang lumayan banyak tapi harga murah gitu. Itu yang jelas jadi nggak enaknya petani. Dan kita itu yang jelas kerja harus berani terik mas. Petani itu harus hitam. Kalau nggak hitam bukan petani. Gitu. Nggak bisa kita santai-santai saja, nggak bisa. Kita harus ekstra all in lah. Ya kadang orang tua itu kan ngeyel kan mas.
ikut bantu juga. Karena kan kalau orang dulu ya mungkin sudah jiwa pekerja kerasnya itu sudah melekat. Jadi itu tetap bantu. Ya saya suruh istirahat itu nggak mau. Kadang ya wes tahu tak ewang-ewang malah sehat katanya kan gitu. Masih bantu-bantu sampai sekarang. Tapi ya gitu kalau capek istirahat pulang gitu. Saya dulu jurusan teknik alat berat, ekskavator, jumlah ekskavator, loader, alat berat di pertambangan gitu toh sebenarnya. Jurusan saya sekolah. Ya mekanik kalau basicnya di sekolah itu. Terus sekarang putar haluan jadi petani. Tidak kaget sama sekali. Kita gak pernah pegang obeng di lahan. Tapi orang tua tidak pernah mempermasalahkan. Di sini tuh malah jadi petani itu sekarang itu malah jadi primadona mas. Terutama anak-anak muda. Banyak sekali di sini anak muda yang wah banget. Ya malah dari pegawai-pegawai itu kalau di daerah saya ya, itu malah tidak terlihat namanya lah katakanlah. Bener itu mas, malah di sini kebanyakan petani muda. Genzi itu jadi petani. Malah dapat oleh-olehan mas, jadi petani itu mas. Nah ketika kita punya panenan, ketika harga mahal gitu, kita kan bisa beli ini, bisa beli motor, bisa beli mobil, bisa beli semuanya kan gitu. Dapat dari dunia pertanian orang-orang di sini itu bisa bangun rumah, bisa gitu. Pegang uang sebanyak itu tidak tergoda nakal namanya? Enggak, alhamdulillah saya teguh dengan pendirian saya. Kalau kita punya uang jangan kita habiskan saat ini juga, karena kita butuh untuk hidup besok dan lusa gitu. Ibaratnya kalau kita hari ini makan enak, besok kita harus mikir besok kita makan apa gitu. Lusa kita makan apa. Gak mungkin kalau kita cuma makan nasi saja. Ibaratnya gitu. Kita punya uang, kita sisihkan. Sebagian buat kesenangan, sebagian buat modal ke depan, dan sebagian untuk sedekah gitu. Jangan lupa sedekah. Sedekah itu kalau menurut saya pribadi ya, kita itu nggak harus melulu mengasih uang kepada orang. Bentuk sedekah saya kepada para karyawan gitu ya mas ya. Kadang ketika panen, itu saya kasih sembako. Ya sedikit-sedikit, yang penting rata. Biasanya kan akhir musim lah, ibaratnya akhir musim. Kita kasih sangu sedikit-sedikit, yang penting rata, kita kasih amplop. Terus sama kadang itu kita bantu juga anak yatim. Tapi kita nggak pernah nitipin di saat acara santunan itu nggak pernah. Kita kasih langsung yang bersangkutan gitu. Kadang itu kan request kan para buruh-buruh yang bekerja PT itu. Lewes senggang penggayane buat dijak dolan. Ya biasanya saya ajak jalan-jalan gitu. Ya kita itu kan sebenarnya kan wujud sedekah lah mas. Wujud sedekah yang kalau orang nggak bisa merasakan ya bukan sedekah tapi kalau orang bisa merasakan itu sedekah, itu namanya juga sedekah. Tapi saya merasakan hal kecil tersebut saya anggap sudah bersedekah. Kita berbagi kebahagiaan kepada orang lain agar kita tidak menikmati kesenangan itu sendiri. Saya itu broken home mas. Saya itu dirawat sama kakek nenek sama paman. Paman saya itu yang ibaratnya menuntun saya dari kecil sampai sekarang. Saya itu di waktu SD kelas 2. Ibu saya berpamitan ke luar negeri. Saya juga gitu. Tapi ternyata ayah saya itu ketika bukan ke luar negeri, keluar pulau, ke Kalimantan dulu pamitannya. Itu gak ada kabar sama sekali selama 10 tahun. Jadi saya itu cuma bisa merasakan nafkah lahir dari ibu saya. Kalau ayah saya itu lahir batinnya enggak. Sama dari waktu kelas 2 SD itu. Terus saya dirawat sama kakek sama nenek. Jadi sampai sekarang ya masih mereka berdua yang merawat saya. Tapi setelah 10 tahun itu kan ketemu. Jemput saya di sekolahan. Saya tuh kaget tuh. Kok kayak kenal gitu. Ternyata bapak saya. Terus ya kita ngobrol-ngobrol dengan orang yang sedarah dengan kita tapi tidak pernah bertemu selama sekian tahun gitu kan. Masih ada rasa kangen sama ya intinya itu gelo lah kadang niku. Gelo niku kok dengan anak kok bisa-bisanya lepas tanggung jawab gitu. Meskipun nggak memberi nafkah lahir batin nggak masalah, yang penting bisa komunikasi. Ternyata ayah saya itu menikah lagi di Bojonegoro sana. Tapi sekarang sudah meninggal, jatuh dari bangunan. Sudah mau 2 tahun ini. Ya yang jemput saya di Rumah Sakit Bayangkara sana. Kan istrinya di Bojonegoro, kerja di Surabaya. Surabaya itu jatuh, meninggal, terus saya dikabari dari pihak polsek sekitar sana itu, saya suruh ngambil jenazahnya. Kan saya sebagai anak harus bertanggung jawab merawat lah. Kalau kita nggak bisa merawat hidupnya, kita harus bisa merawat matinya, ibaratnya gitu. Saya bawa ke sini juga. Meskipun sekian tahun nggak pernah memberi saya nafkah apapun itu, saya tetap insya Allah saya rawat, saya beri doa yang terbaik untuk ayah saya. Iya dulu itu ya punya dendam yang amat dalam sebenarnya. Tapi saya pikir alah, ya apa gunanya dendam gitu. Kita itu hidup itu kalau bisa itu
damai dengan segala keadaan. Ya meskipun senang, sedih, semua itu pasti berlalu. Prinsip saya itu badai pasti berlalu. Sesulit apapun hari ini pasti akan berlalu. Sesenang apapun hari ini pasti juga akan berlalu. Gitu. Itu prinsip pegangan hidup saya. Jadi saya itu nggak pernah kaget ketika ada momen jatuh, ada momen senang, bahagia itu saya nggak pernah begitu merayakan, itu nggak pernah. Ya karena semua itu pasti akan berlalu. Sebenarnya itu saya suruh pulang tuh ibu itu, tapi kan mungkin ya dia berpikir masih muda ya, masih layak untuk kerja di sana kan gitu tuh. Tapi katanya itu habis kontrak ini mau pulang dari luar itu menetap di sini selamanya. Menghabiskan kontrak lah bahasanya. 13 tahun ibu saya. Terakhir kapan? Hari 2023 dia pulang, cuti selama 1 bulan, terus kembali lagi ke sana. Mungkin 2 tahun lagi sudah pulang ke Indo. Kalau ibu nonton, semoga ibu di sana diberi kelancaran, diberi kemudahan dalam bekerja, semoga sehat selalu dan bisa pulang berkumpul dengan anak-anak dan keluarga. Semua sudah merindukanmu. Bertani iya, ngonten juga iya ternyata. Kenapa kok juga dikontenin? Ya karena kita harus personal branding mas, harus pengenalan diri kita ke dunia luar gimana dengan cara promosi yang sedemikian rupa. Kita kan bisa ya ibaratnya begini, saya waktu bertani saya dokumentasikan, ternyata kan di DM sama tim pecah telur, nah, akhirnya kan diliput kita, ya kan gitu toh. Kalau saya nggak ngonten mungkin kan pecah telur nggak ngerti saya juga nggak ngerti pecah telur kan gitu. Ada imbal baliknya untuk mendokumentasi mas sebenarnya itu. Untuk kita itu setiap tanam itu pasti ada dokumentasi ya, tanaman tahun ini, bulan ini, tahun yang lalu, di bulan apa gitu kan pasti ada dokumentasinya untuk kenang-kenangan sebenarnya. TikTok ada, Instagram ada, Facebook juga ada. Media sosial itu sebenarnya untuk saya berkampanye mas, untuk mensosialisasikan agar para pemuda-pemuda itu suka dengan bertani, cinta dengan pertanian. Karena saat ini itu usia petani di Indonesia mayoritas itu sudah 40 ke atas. Berarti sudah tua, sudah cukup umur. Dan kita itu sebagai yang muda kita teruskan. Insya Allah prospek kedepannya kalau pemerintah bisa ikut andil dalam bidang pertanian, semisal pupuk kita dapatkan dengan mudah atau ada bantuan benih atau bantuan insektisida mungkin, itu lebih membantu petani. Karena selama ini petani itu mandiri mas. Ya ada kelompok tani untuk penyaluran pupuk itu ada, tapi kadang kita nggak memenuhi apa yang dibutuhkan lahan kita, kurang ibaratnya. Tapi kita buat organik bisa, kita buat beli kimia yang mahal juga bisa. Tapi kan sebaiknya kan pemerintah ikut andil dalam bidang pertanian ini agar para petani-petani itu merasa dimudahkan gitu. Kadang itu pupuk mas, pupuk itu waktu banyak yang butuh itu nggak segera datang, nggak segera disalurkan. Entah itu dari sana macet atau dari sini macet, itu saya nggak paham karena kita kan cuma fokus di usaha kita. Tapi kan pupuk itu harus penyuplai utama nutrisi tanaman tuh mas. Ibaratnya orang masa nggak dikasih makan cuma dikasih minum bisa gede, kan nggak mungkin. Ya itu makanya itu harus pupuk. Untuk para pemuda yang ada di seluruh Indonesia, khususnya Gen Z, jangan malu untuk bertani. Karena bertani itu menyenangkan dan jangan gengsi untuk memulai, semua itu tidak ada kata terlambat asalkan kita mau menjalankannya. Mari tanam cabai bersamaku dan kita nikmati hasilnya bersama-sama. Saya Happy Rizky Susanto, petani cabai dari Pulau Tondong, Tulungagung. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, aku.